cinta dan gunakan produk dalam negeri. Salam sehat hadirin yang kami hormati, juga sahabat Sonora yang mendengarkan melalui jaringan Radio Sonora Network, juga pemirsa yang menyaksikan melalui YouTube. Pada hari yang berbahagia ini, perkenalkan saya Rara Kalesaran dari Sonora, berkesempatan memandu acara yang baik sekaligus juga penting bagi kita semua. Kenapa penting Bapak Ibu sekalian? Karena memang kita semua adalah bagian dari 270 juta jiwa rakyat Indonesia, di mana setiap hari, setiap saat mengonsumsi beragam barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita, begitu ya. Nah, sebagai konsumen, tentu kita harus mengetahui hak dan juga kewajiban kita. Hak-hak yang harus dilindungi, diberdayakan dan juga dijaga, serta ditingkatkan kepercayaannya dalam bertransaksi. Selain itu juga, sahabat Sonora, Bapak Ibu sekalian, Presiden Republik Indonesia mengamanatkan perlunya digaungkan ajakan-ajakan untuk cinta produk dalam negeri, ya, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Senada dengan hal itulah tema talk show kita adalah Konsumen Berdaya Beli Produk Dalam Negeri yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dalam rangka memperingati Hari Konsumen Nasional atau Harkonas 2022. Ya, dan melalui kegiatan ini pula diharapkan masyarakat akan teredukasi untuk mengangkat harkat dan martabatnya sebagai konsumen dengan cara menghindarkannya dari ekses negatif pemakaian barang dan atau jasa, terlebih di tengah disrupsi teknologi informasi dan komunikasi pada saat ini. Selengkapnya kita akan bahas bersama dengan narasumber yang sudah lengkap hadir pada kesempatan kali ini. Kita akan mulai bersama Bapak Wakil Menteri Perdagangan, Bapak Jerry Sambuaga. Baik, Bapak Wamendak, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Sonora, kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, seperti apa kondisi konsumen Indonesia saat ini dan sejauh mana kontribusinya pada perekonomian nasional. Baik, makasih Mbak dan teman-teman ya. Di sini ada para narasumber ya, Ibu Dirjen dan juga tentu teman-teman narasumber dari IDEA ya. Dan juga tentunya dari pelaku stakeholders yang datang, dan ada Pak Dirjen PKTN di sini. Dan Bapak Ibu sekalian, teman-teman Kemendak ya. Saya ingin menyampaikan bahwa sesuatu yang paling penting nih di Kementerian Perdagangan itu adalah soal konsumen ya. Mengapa konsumen? Karena konsumen itu adalah salah satu prioritas ya. Saya tekankan lagi, saya ulangi lagi, konsumen adalah salah satu prioritas ya, yang kami layani di Kementerian Perdagangan ya. Nah, itu penting, makanya kita ada Direktorat PKTN, Perlindungan Konsumen Tertib Niaga. Nah, ini biar mungkin teman-teman yang di luar Kemendak juga bisa melihat, memahami dan mengerti ya, bahwa yang namanya konsumen itu adalah sesuatu yang kita utamakan, yang kita prioritaskan, yang kita layani dan kita perhatikan dan kita lindungi kepentingan-kepentingannya. Nah, ini biar menjadi clear dan juga menjadi jelas untuk kita semua. Dan berdasarkan data yang kami terima ya, kalau kita melihat Kementerian Perdagangan ini kementerian yang dalam tanda kutip salah satu cakupannya luas sekali ya. Kenapa saya katakan luas? Karena konsumen tadi ya, jumlah penduduk Indonesia menurut BPS itu sekitar 270 juta jiwa ya. Kalau kita lihat yang lain mungkin kementerian teknis yang spesifik yang mungkin bukan mengurus konsumen ya, menjadi cakupannya mungkin tidak 270 juta jiwa, tetapi kalau Kemendak karena 270 juta jiwa itu adalah konsumen, ikut juga ya mengatur, meregulasi, melihat, melindungi kepentingan-kepentingan konsumen itu. Nah, makanya sering kan Pak Menteri Perdagangan, Pak Lutfi selalu sampaikan, kalau harga naik itu salah, ya, harga turun juga salah. Kenapa? Karena ada kepentingan konsumen di situ. Ya, dan produsen juga sekaligus bertindak sebagai konsumen, jangan lupa itu. Ini adalah salah satu yang kita harus ingat. Nah, apa yang ingin saya sampaikan dari semua ini, peranannya penting ya, ketika konsumen itu banyak jumlahnya 270 juta jiwa termasuk perempuan, anak-anak dan seterusnya, kontribusinya juga besar. Data yang kami terima dari total PDB ya, tahun 2021 itu mencapai 16,97 kuadriliun ya.
komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga yang kontribusinya sebesar 54,42% atau nominalnya mencapai 9,24 kuadriliun yang didominasi oleh pengeluaran konsumsi rumah tangga. Ya. Saya yakin dan percaya hampir semua di sini kita berumah tangga dan memiliki kepentingan untuk berumah tangga dan memiliki kepentingan untuk mengelola rumah tangga tiga, yang artinya adalah mengelola konsumen dan kebutuhan konsumen dan rumah tangga yang kontribusinya juga besar ke rumah tangga. Nah, di situ yang kita harus pahami dan kita sadari ya, bahwa itu adalah salah satu kiat dan juga kontribusi dari konsumen terhadap pertumbuhan, perkembangan dan juga ya terhadap dinamika yang ada yang bisa diperoleh dari sebuah konsumen ya atau seorang konsumen. Nah, berdasarkan survei indeks keberdayaan konsumen yang dilakukan oleh Kemendak, ini makasih Pak Ferry, ini ada Pak Dirjen di sini. Di 34 provinsi, nilai indeks keberdayaan kita itu di angka 50,39 ya. Nah, ini ada kategori-kategorinya. Nah, saya bacakan di sini supaya saya bisa menyampaikan dengan tepat. Ada 5 level. Sadar, paham, mampu, kritis, dan berdaya. Ya. Nah, itu ada poin-poinnya. 0 sampai 20 itu sadar, 20,1 sampai 40 itu paham, 40,1 sampai 60 itu mampu, 60,1 sampai 80 itu kritis, dan 80,1 sampai 100 itu berdaya. Nah, kita di level mana? Kita di level 50,39 yang adalah mampu. Mampu itu artinya mampu menggunakan hak dan kewajiban konsumen untuk menentukan pilihan terbaik. Nah, ini yang kita mesti garis bawahi. Tapi di atas itu masih ada kritis dan berdaya. Kritis itu dalam arti memperjuangkan hak kewajibannya sebagai konsumen untuk mengeksersis apa yang dimiliki, apa yang bisa dimiliki, dan apa yang potensial untuk dimiliki. Kalau berdaya lebih hebat lagi, memiliki nasionalisme yang tinggi dalam berinteraksi dengan pasar. Nah, ini semua ingin saya sampaikan, kawan-kawan. Ini kewajiban dari kita semua sebetulnya, tidak hanya dari regulator, tetapi kita juga turut serta memberikan literasi, sosialisasi, informasi, dan tentunya ya forum-forum yang bisa memberikan pencerahan kepada publik. Jadi saya senang, saya bangga, saya senang sekali ini Bu Dirjen ya, dan juga Bapak Ibu sekalian, kita hadir di sini untuk bisa memastikan ya, dan juga memberikan pencerahan terhadap konsumen terkait apa yang bisa diketahui dan yang perlu diketahui untuk menjamin hak dan kewajibannya itu tereksersis dengan baik. Itu satu. Dan yang kedua ingin saya sampaikan tadi ya, kita di sini sepakat dan yakin dan juga kita percaya ya bahwa dalam rangka untuk mengedepankan pemberdayaan konsumen ini kita mesti ada berpihakan kepada namanya produk-produk Indonesia. Nah, ini penting, produk-produk Indonesia. Justru kita ingin mengatakan konsumen yang cerdas, konsumen yang berdaya, konsumen yang mampu, konsumen yang bisa menerjemahkan apa yang menjadi produk yang terbaik itu salah satunya adalah produk-produk bangsa kita. Produk-produk made in Indonesia 100%. Dan itu yang selalu konsisten kami lakukan, Mbak. Ya, di Kemendak ini kita komit untuk itu. Dan saya yakin di Kementerian Perindustrian juga itu. Bahkan di Kementerian Perindustrian ini kan yang mengatur tata kelola untuk TKDN ya, Bu Dirjen ya, dan tingkat komponen dalam negeri yang tentunya menjadi salah satu tolak ukur untuk memperhatikan kepentingan kita sebagai negara besar yang orientasinya adalah mengutamakan dan tentunya pada ujung-ujungnya adalah memberikan ini dalam pasar yang lebih luas dalam bentuk ekspor. Kan begitu. Ya. Dan ini kita konsisten, komit. Contoh, Mbak ya, Bapak Ibu sekalian, saya sering sampaikan kepada kawan-kawan setiap kali saya dalam forum ya, bagaimana kita mencintai produk bangsa kita ya kan. Saya selalu sampaikan, mungkin bagi yang sudah dengar sudah bosan dengarnya, saya akan ulangi lagi, tidak apa-apa. Hari ini saya memakai baju outfit saya ini buatan made in Indonesia 100%, Pak Bima. Ini langsung tenun Bu Dirjen, saya beli dari pengrajin ya, UMKM, saya jahit, saya bikin baju, saya pakai. Bisa tanya staf-staf saya di sini, setiap hari saya pakai baju kalau nggak tenun, batik Bu Dirjen, dan kain-kain yang berasal dari Nusantara kita. Satu. Celana yang saya pakai ini made in Indonesia 100%. Saya nggak perlu sebut mereknya. Waktu saya kemarin tugas ke Amerika Serikat, saya terkesima. Ternyata di sana dijual harganya kompetitif. Merek kita nasionalis 100%.
Jam tangan yang saya pakai, ini Bu Dirjen pasti tahu karena Bugatti pakai jam ini kan, ya kan? 100% made Indonesia. Warnanya kuning, cerah, ya, menggambarkan kecerahan dan kejayaan. Betul Pak Bima? Ya, 100% made Indonesia. Hah? Buatan Jawa Barat. Dari teman-teman dari Jawa Barat mungkin tahu namanya Pala, saya sebut saja, dijual di media sosial. Sepatu yang saya pakai made in Indonesia 100%. Mungkin izin ya Ibu Dirjen, saya sedikit ini saya kasih lihat, mungkin bisa disorot. Buatan Jawa Barat, kulit asli, ya, bisa dipakai formal, informal, nyaman, ya. Saya pakai kemana-mana, ya. Dan ini karena yang jual senang saya beli. Ya, nama khusus item ini namanya Jerry Sambuaga, sesuai dengan nama saya. Jadi ada sepatu Jerry Sambuaga. Apa tuh? Ada lagi saya ingin kasih tahu, ini tas kecil yang saya pakai. Orang pikir ini mungkin buatan luar. Bukan Bapak Ibu sekalian, saya beli di Bali, namanya Carga. Harganya 475.000. Ya. Made in Indonesia 100%, buatan lokal bangsa kita. Ada satu lagi sebenarnya hand sanitizer ada di meja itu. Mereknya Wardah, ya. Mungkin Ibu Bapak tahu ya. Tagline-nya kalau buat perempuan insya Allah cantik. Ya, itu dia Pak Dirjen pegang. Itu saya pegang sehari-hari, Pak Dirjen tahu betul. 100% made in Indonesia. Jadi dari kepala sampai ke kaki made in 100%. Tinggal gadgetnya belum, ya mudah-mudahan menyusul, kan begitu. Amin. Belum, amin. Nah itulah yang menjadi prioritas Pak Bu Dirjen. Artinya kita ingin memberikan keberpihakan, kepastian, perlindungan, dan tentunya sesuatu yang afirmatif kepada produk-produk kita, yang adalah kita sebagai konsumen berhak untuk tahu bahwa kita juga punya banyak produk yang berkualitas. Mungkin demikian sebagai pengantar. Baik Pak Wamendak, wah jujur tadi saya ngebatin jamnya bagus banget nih, saya nggak mampu beli, ternyata saya lega. Saya bisa cari Instagram habis ini ya Pak Wamendak. Baik. Kuning juga, memang saya suka kuning Pak. Baik, kita akan ke Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian Ibu Reni Yadita. Ibu Dirjen, mungkin bisa dijelaskan kepada sahabat Sonora, kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir, kontribusi dari UMKM pada PDB nasional saat ini seperti apa? Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Wamen, Mas Bimalaga, Mbak Pak Dirjen, Pak Ferry, Bu Staf Ahli, dan Bapak Ibu pelaku usaha yang lain, Pak Adi, Pak Lagapmi. Menyambung apa yang disampaikan Pak Wamen tadi, memang kami secara pribadi juga apresiasi dengan kegiatan yang diselenggarakan Pak Ferry ini. Tadi kami tidak usah menghimbau konsumen, tadi sudah jelas lugas Pak Wamen menghimbau konsumen supaya lebih cinta lagi produk dalam negeri. Nah kalau kami dari sisi produsennya, dari sisi supply-nya Pak Wamen, bagaimana ketika konsumen kita sudah cerdas memilih, bijaksana memilih, mendahulukan produk lokal, pastinya kami menyiapkan, terutama dari sisi kami pelaku IKM-nya. Kalau tadi Mbak menyampaikan bahwa UMKM, jadi kalau di Indonesia memang mengenalnya kegiatan usaha itu kita golongkan menjadi usaha mikro kecil menengah. Tapi lebih spesifik lagi ketika UMKM itu menghasilkan nilai tambah, baik itu barang maupun jasa, itu kita klasifikasikan industri. Jadi industri tapi dia skalanya kecil menengah. Kami mengenalnya IKM. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mengenal pedagang ataupun reseller, itu juga kategorinya masih UMKM. Tapi kita akan tingkatkan lagi kelasnya menjadi dia yang membuat. Karena ketika dia membuat pasti ada tenaga kerja yang lebih banyak, kemudian menghidupi keluarga maupun sekitarnya juga menjadi lebih hidup. Jadi perekonomian lebih lebih meningkat, harapannya seperti itu. Nah kembali ke pertanyaan, kalau kontribusi UMKM kita lihat dari jumlah dulu ya Mbak ya. Kalau jumlah memang yang dirilis BPS memang UMKM jumlahnya sekitar 65 juta. Jadi itu hampir 99,99% unit usaha di Indonesia. Tapi kalau kita lihat IKM-nya, kalau IKM itu 4.400.000 Bapak dan Ibu. Nah 4.400.000 kita lihat kalau industri besar hampir 10.000. Jadi ini data kami juga update untuk yang dari SIINAS, karena memang ketika pandemi ini Kementerian Perindustrian menerbitkan yang namanya izin operasional dan mobilitas kegiatan industri atau IOMKI. Itu datanya valid
Kalau IOMKI itu industri besar sedang, jadi menengahnya masuk ke sana. Jadi kalau IOMKI sekitar 18.000, tapi kalau untuk yang besar sekitar 10 ribuan. Jadi kalau untuk IKM-nya sendiri, Bapak dan Ibu, kontribusinya dari yang 99,7% ini masih terhadap PDB itu masih menyumbang 4% dari 18%. Jadi kami bicara IKM karena memang sampai dengan tahun ini memang industri masih menjadi kontributor terbesar pembentuk PDB. Tahun ini 18%, kemudian IKM-nya itu 4%-nya. Jadi ini tantangan sekaligus peluang menurut kami ketika kita ingin meningkatkan lagi kontribusi IKM terhadap pertumbuhan PDB-nya. Karena Bapak Ibu ketahui yang namanya kami mengenal pembinaan berdasarkan skalanya dari tenaga kerja dan juga jumlah investasi, tidak termasuk modal kerja, lahan dan juga mesin peralatan. Mohon maaf, tidak termasuk tanah dan bangunan. Jadi yang dihitung hanya mesin dan peralatan. Jadi kontribusi IKM yang masih 4% dari 18% industri itu juga tantangan untuk kita lebih tingkatkan lagi. Nah, upayanya kalau kami dari sisi produsen ini akan tumbuh ketika memang konsumen banyak yang membeli. Bahasa ininya Mbak, bukan hanya memilih tapi beli dan pakai. Kalau dipakai kan pasti ada waktu untuk diganti. Kalau cuma dibeli aja tapi nggak dipakai juga itu tidak menumbuhkan order yang baru untuk industri. Jadi itu tantangan bagi kami untuk kita sama-sama meningkatkan kontribusi IKM itu terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti itu Mbak. Peluang sekaligus tantangan ya. Kalau saya menilainya seperti itu. Baik, nanti kita akan kembali berbincang Ibu Dirjen. Kita akan ke Pak Bima. Ya Pak Bima, mungkin bisa dijelaskan bagaimana masyarakat di Indonesia saat ini dalam memanfaatkan platform digital nih Pak Bima dalam mengkonsumsi barang dan jasa. Seperti apa kira-kira literasi masyarakat kita saat ini begitu ya, mengingat masih banyak hal yang harus kita benahi jika kita bicara perlindungan konsumen dalam menggunakan platform digital. Silakan. Ya, terima kasih Mbak atas pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin menjambung dari pertanyaannya, saya mengaca dari data ya, karena saya dengan Pak Ferry kita sudah bekerja sama, bahkan kita sudah MOU merupakan bentuk komitmen kita untuk perlindungan konsumen. Salah satunya di 2020 ada sekitar 9.000 ya Pak ya pengaduan yang khususnya kepada platform digital. Tetapi dari pengaduan itu kita menciptakan apa yang bisa kita lakukan, kan gitu ya. Jadi kita nggak mau preventif yang sudah gitu ya, tapi sebelumnya juga harus kita lakukan. Nah, kita berkaca yang sudah dulu. Yang sudah itu dari pengaduan itu sekarang kita sudah ada mekanisme di mana dari Dirjen PKTN kalau memang ditemukan pelanggaran mengenai pengaduan konsumen itu akan mengirimkan linknya kepada asosiasi, sehingga nanti asosiasi akan meneruskan kepada anggota-anggota kita dan insya Allah dalam waktu at least 2x24 jam gitu ya, link itu bisa kita take down supaya kita menghindari dan supaya itu bentuk adalah perlindungan konsumen. Nah, mengenai belanja ekosistem digital, data terakhir dari Bank Indonesia juga, data tahun lalu transaksi e-commerce itu menyentuh angka 401 triliun gitu. Dan dibalik semua ekosistem pembelanjaan yang nyaman dan aman gitu ya, tentunya effort teman-teman untuk menciptakan itu juga ada gitu. Dan kita nggak pernah tahu sebenarnya anomali traffic ya yang diserang gitu ya, karena ini semua di dunia maya gitu kan. Kalau orang demo kita bisa lihat berapa banyak gitu kan, tapi kalau misalnya serangan di dunia maya kita nggak bisa lihat sama sekali gitu. Tapi sebenarnya teman-teman para anggota IDE itu juga berusaha menciptakan. Nah, melihat dari perlindungan konsumen yang banyak terjadi dan literasi digital yang masih kita terus canangkan itu adalah di phishing. Phishing itu sebenarnya yang terjadi adalah di behaviornya atau di humannya yang bobol datanya, data pribadinya gitu. Jadi username-nya, passwordnya gitu, sehingga menimbulkan kerugian. Ya. Tetapi baru setelah itu ada data pribadi dan terakhir adalah sistem. Nah, sistem ini yang menurut saya itu paling jarang dibobol. Jadi yang dibobol pertama adalah dari humannya. Nah, menyangkut dari situ sekarang itu bentuk literasi terus kita sampaikan. Bahkan
kemarin tepatnya saya sama Pak Ferry kita menggelar webinar ya bagaimana perlindungan konsumen sebenarnya yang teman-teman lakukan dan salah satu anggota IDEA juga lakukan waktu itu kita main dengan Blibli. Kita menyampaikan bahwa platform itu juga ada effort loh untuk melakukannya, ada behavior analitik gitu ya. Jadi kalau kita menemukan anomali langsung kita take down atau mungkin kita freeze dulu gitu. Dan ada langkah-langkah juga yang terus kita lakukan sampai dengan saat ini Mbak, gitu sih Mbak mungkin. Namun tahap pelaporannya pun mudah kan bagi. Betul, dan kita ini sudah MOU dengan seperti itu udah ada 3 lembaga ya. Kita dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM dengan Ditjen PKTN dan juga Ditjen Haki ya, Ditjen Haki. Jadi khususnya untuk barang-barang yang memiliki hak kekayaan intelektual. Jadi bentuk komitmen kita untuk menciptakan ekosistem yang baik dan juga tertib dengan di segala aturan, Mbak. Baik Pak Bima, nanti kita berbincang kembali. Kita akan ke Mbak Karlina nih yang paling muda di antara kita ya, yang merupakan entrepreneur muda. Mungkin bisa diceritakan bagaimana mulai membangun usahanya sejak dari lulus SMA, berani untuk merintis usaha sendiri dan booming viral di media sosial begitu ya. Ini apalagi paling dicari nih untuk kalangan Gen Z atau Gen Z, pelajar dan mahasiswa seperti di Shopee, di Tokopedia begitu ya. Ini waduh sudah sangat booming sekali. Silakan Mbak Karlina. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, terima kasih untuk kesempatannya. Jadi kalau dari Luni sendiri itu saya bangun dari 2008. Memang saat itu saat saya 18 tahun, jadi saya nggak terlalu muda juga sih sekarang. Saya pada waktu itu 18 tahun ya? Ya, saya termasuk yang milenial gitu ya. Karena memang hobi saya melukis, jadi awalnya produk yang dibuat Luni itu memang sepatu lukis. Itu selama 2 tahun itu saya memang membuat produksi sepatu lukis yang di order by request, jadi pre-order. Karena kan masih kecil juga ya. Kalau untuk UMKM, kalau sistemnya pre-order juga meringankan secara modal juga gitu. Betul. Ya, terus memang kita juga mulai upload itu nggak sengaja sih, memang itu dari zaman Friendster. Jadi mungkin itu belum ada orang terlalu main sosial media. Jadi belum ada Facebook waktu itu. Betul. Setelah Friendster ternyata itu belum ada orang jual online. Jadi pada saat saya post apa yang saya buat itu dikira jualan gitu sih. Terus akhirnya orang pada order, akhirnya kita pindah ke platform Facebook. Setelah Facebook mulai ada hype-nya ke Instagram, kita pindah ke Instagram dan sekarang kita build di TikTok juga. Jadi update sosial media apa yang sedang hype kita juga ada di sana gitu. Dan sekarang udah ada berapa karyawan nih Mbak Karlina? Sekarang alhamdulillah adalah sekitar 25 di luar dari produksi. Jadi memang kita sekarang ada pop up di 6 mall Jabodetabek dan online. Jadi kita di kantor ada tim kreatif, ada tim operasional. Luar biasa, boleh berikan tepuk tangan nih untuk Mbak Karlina. Baik, kita kembali nanti kita ngobrol lagi ya Mbak Karlina. Kita kembali kepada Pak Wamen. Pak Wamen, seperti apa upaya pemerintah dalam mewujudkan perlindungan konsumen? Tadi juga sudah disebutkan Pak Bima mengenai perlindungan konsumen. Dan juga bagaimana upaya pemerintah dalam memberdayakan konsumen Indonesia nih Pak, secara keseluruhan sehingga mempunyai nasionalisme tinggi untuk menggunakan produk dalam negeri seperti Pak Wamen. Terima kasih. Jadi saya pikir tentu salah satu kuncinya adalah di regulasi ya, regulasi. Nah, kenapa? Karena regulasi ini yang membuat kita memastikan kita itu akan menggunakan, mengkonsumsi atau memakai atau mempergunakan apapun yang kita terkaitkan dengan produk. Satu, baik itu dalam kapasitas untuk katakanlah untuk menjual, membeli, mempromosikan dan seterusnya ya. Karena ini saya rasa penting untuk kita ketahui. Kenapa? Karena kalau regulasinya saja mungkin banyak orang belum tahu atau tidak jelas, kadang-kadang kita tidak bisa mengartikulasikan atau memperjuangkan hak dan kewajiban kita. Itu penting ya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita tidak tahu hak kita sebagai konsumen apa, aturannya seperti apa, kita nggak bisa katakanlah misalnya mengklaim barang rusak misalnya. Kita beli online, untuk kita beli di mana barangnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan speknya dan seterusnya. Nah, disitulah kita akan berbuat tatanan regulasi dalam hal itu. Satu.
Kedua, tentunya kita juga melihat tidak hanya dari sisi kepentingan atau perlindungan terhadap konsumen dalam skala-skala yang terbatas atau skala-skala praktis atau short termnya saja, tapi juga ke depannya. Contoh misalnya tadi yang Mbak sampaikan, gimana mengutamakan produk-produk dalam negeri. Kita juga memberikan keberpihakan, kebijakan yang afirmatif untuk men-set misalnya dalam satu marketplace atau dalam satu toko atau dalam satu toko online atau apapun namanya, itu kita juga memberikan semacam himbauan ya, dan juga mungkin sesuatu yang sifatnya itu bisa mengatur supaya yang dijual tidak boleh seluruhnya barang-barang dari impor atau barang-barang dari luar negeri. Nah itu sudah kita terapkan sebenarnya di marketplace ya, Pak Bima ya. Artinya kita tidak bisa sedikit-sedikit kita jual atau kita beli ke sesuatu yang atau sifatnya dari luar-luar saja, nggak bisa ya. Kita mengutamakan produk dalam negeri, kalau perlu kita set up angkanya. Oke, dalam satu toko berapa yang bisa dijual, berapa persen yang dalam negeri, berapa persen yang dari luar. Apalagi kalau kita menyangkut TKDN, nanti mungkin Bu Dirjen juga bisa menjelaskan tingkat komponen dalam negerinya berapa, produksi yang kita lakukan ya. Lalu yang ketiga, tentu kita juga punya call center ya. Di PKTN, di Kemendak ini kan kita punya nomor aduan, baik itu dari telepon, baik WhatsApp ataupun media lainnya, yang bisa membuat konsumen itu semakin ngeh dan juga semakin tersadarkan dan juga mungkin semakin yakin bahwa hak-haknya itu terlindungi. Ya itu bisa diadukan ke perlindungan konsumen tertib niaga. Nah, saya pikir itu beberapa hal yang prinsip ya yang bisa kami lakukan dan yang akan terus kami lakukan, dan tentunya dengan pengawas-pengawasan yang ada di lapangan. Nah ini juga penting ya. Kita juga ingin memastikan bahwa pengawas-pengawas kita, karena di Kemendak ini banyak juga pengawas-pengawas dan juga PPNS kita yang memang bertindak untuk bisa langsung menindak lah katakanlah ketika terjadi hal-hal yang sifatnya merugikan konsumen. Nah, ini konsumen kita tidak hanya cuma bicara soal retail atau mungkin bahan-bahan pokok penting atau mungkin bahan-bahan yang konvensional ya, tapi sampai ke produk digital ya. Mungkin Mbak sering dengar tuh produk digital, mungkin investasi dan lain-lain, yang itu juga menjadi bagian sebetulnya dari tanggung jawab dan komitmen dari pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan untuk melindungi konsumennya. Nah itu dari regulasi, keberpihakan, afirmasi, dan juga tentunya menerima aduan dan konsumen, itu salah satu yang menjadi prioritas kita bersama, dan itu yang saya yakin tidak hanya Kementerian Perdagangan tapi seluruh KL termasuk Perindustrian dan kawan-kawan itu secara rinci ya mengupakan hal itu dan juga menjawab dengan langsung memberikan pelayanan yang terbaik lah kepada publik. Mungkin begitu Mbak. Baik Pak Wamen. Kita akan menuju ke Ibu Dirjen kembali. Kalau tadi sudah bicara mengenai perlindungan konsumen seperti apa. Nah, ketika konsumen merasa nyaman, lalu dia siap untuk mencari produk-produk yang dia suka dari dalam negeri, bagaimana upaya ataupun program kerja dari pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing dari produk-produk yang ada dalam negeri? Terima kasih Mbak. Jadi memang ketika kami membuat pasti kan juga harus ada standar-standar yang harus dipenuhi. Jadi kami bisa menyampaikan bahwa di sini Kementerian Perindustrian memang melalui Ditjen Industri Kecil Menengah dan Aneka memang mempunyai amanat untuk meningkatkan daya saing dari pelaku-pelaku yang ada. Kemudian ketika berdaya saing kita harapkan memang terjadi peningkatan sampai dengan pelaku IKM itu bisa ekspor. Di samping itu juga kami ingin menjadikan IKM ini bahan-bahan yang dihasilkan menjadi rantai pasok dari industri besar dalam upaya kita menguatkan struktur industri nasional. Di samping itu juga kami punya program ataupun kegiatan dalam usaha IKM ini bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih luas lagi. Ya. Jadi secara garis besar memang program kami yang pertama pasti peningkatan daya saing. Kami ingin menyelesaikan permasalahan yang ada di IKM dari akses bahan bakunya, kemudian juga pembiayaan, yang paling penting juga teknologinya, kemudian juga kita juga bantu dengan kegiatan promosinya. Di samping itu juga kita punya program dalam upaya menumbuhkan populasi IKM. Itu juga kita kenal dengan wirausaha baru. Ini juga ada program akselerasinya. Tadi juga yang Mbak Luni sampaikan, kita ada kegiatan ataupun program yang judulnya IFCA. Itu Fashion dan Kerajinan Award. Nah, itu juga kita menggali potensi-potensi anak muda, dia bisa memanfaatkan limbah ataupun bahan-bahan yang tidak berguna menjadi suatu kegiatan bisnis yang pasti berguna. Di samping kita juga melakukan menggali potensi anak-anak muda dari sisi makanan minuman. Ini juga Pak
Pak Adi Lukman membantu kami dalam EV Indonesia Food ya Pak ya, begitu. Ya. Kemudian juga untuk fashion muslim juga begitu. Jadi akselerasi ini kami upayakan dalam upaya kita meningkatkan populasi yang tadi baru 4 juta ya Pak Bima ya. Jadi kita ingin tingkatkan lagi supaya memang pelaku IKM lebih banyak lagi. Ketika lebih banyak pasti kontribusinya terhadap PDB juga semakin meningkat. Demikian Mbak. Baik, wah ini cocok ya kalau ngomongin mengenai mengolah kembali limbah tadi. Ini Mbak Karlina nih sudah melakukannya. Baik, karena Bapak Wamendak ada keperluan, untuk itu kita akan menggantikan narasumber kita dengan Bapak Direktur Perlindungan Konsumen Bapak Ivan. Kami mohon untuk menggantikan, silahkan. Udah nggak apa-apa. Baik, selamat bergabung Pak Ivan, salam sehat. Baik, kita akan ke Pak Bima kembali. Ya, Pak Bima, bagaimana peran dan juga komitmen pelaku usaha, khususnya e-commerce ya, e-commerce dalam mendukung pemasaran produk dalam negeri, khususnya pada platform digital, Pak Bima? Iya, jadi per tanggal 14 Mei 2020 ya, kita mempunyai program atau gerakan Bangga Buatan Indonesia. Nah, konsep Bangga Buatan Indonesia itu kita berpikir, kita brainstorm waktu saat awal-awal pandemi ya. Jadi apa yang bisa kita ikut lakukan kepada UMKM yang memang saat itu sangat berdampak sekali ya bagi sektor perekonomian. Dan para platform ini berkomitmen untuk mengonboardkan para UMKM itu sebanyak-banyaknya. Dan based on data dari bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Februari 2022 itu sudah ada 9,9 juta UMKM yang sudah on board di platform digital. Dan itu semuanya produk dalam negeri dan produk BBI, kita bilangnya BBI, Bangga Buatan Indonesia. Bahkan terakhir kita juga bekerja sama dengan Pak Gapmi ya. Terima kasih Pak Adi, kita sudah bekerja sama. Sekarang kalau ada yang mampir ke Terminal 3 gitu ya, terus ada booth yang terbalik gitu ya, booth BBI, silakan foto-foto sebarkan. Isinya itu ada showcasing produk-produk buatan Indonesia. Sekarang ini ada di 2 bandara, di Soekarno-Hatta dan juga di bandara di Padang ya, Bandara Minangkabau. Jadi itu adalah kita ingin mengambil tempat bagaimana sebenarnya produk dalam negeri itu ada tempat juga di platform digital. Jadi selain di platform offline gitu ya, tapi juga ada tempat khusus gitu. Saya juga mau ngambil contoh nih Mbak. Silakan. Saya beli batik ini, nggak mau kalah sama Pak Wamen ya. Ini di Negarawan. Negarawan itu tempatnya di Pondok Indah Mall. Tetapi ini produk lokal. Memang tempatnya dia nggak fancy di lantai bawah yang store gede ya. Dia di salah satu Skybridge. Dan saya jadi sering, karena menurut saya bagus, bahannya bagus, motifnya bagus gitu ya. Dan ini adalah bagaimana, dan dia juga sudah berjualan online gitu. Jadi bisa juga dibeli online. Nah, ini adalah bentuk komitmen bagaimana ada tempat khusus loh bagi produk-produk dalam negeri, seperti showcasing yang kita lakukan dengan Gapmi di bandara-bandara itu Mbak. Terima kasih. Wow, ini menarik ya Pak. Artinya memang selama pandemi yang on board digital semakin tinggi. Betul, malah double ya, hampir double. Jadinya sebelum pandemi itu data UMKM yang on board itu roughly sekitar 8-9 juta. Jadi dari bulan Mei sampai bulan Maret kalau saya nggak salah, data terakhir itu sebesar 9,9 juta. Februari, data Maret belum rilis gitu. Harusnya Februari. Maret sudah di compile data Maret itu sudah lebih dari 10 juta gitu. Dan ini tersebar di platform digital. Cuman mengenai datanya, terus bisa ada yang nanya, ada gak data uniqueness? Nah, data uniqueness itu kayak misalnya Bima nih, dia berjualan kan di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, Blibli segala macem, atau Bineka gitu, ya dihitungnya sebenarnya kan satu ya. Cuman bisa jadi data itu juga dia berjualan di beberapa platform. Tapi yang kita lihat, kita terima reportnya kan secara agregat, nggak by name by address, bahwa data tersebut adalah bentuk komitmen bahwa mereka berbondong-bondong untuk movement. Saya juga mau ngasih contoh satu lagi Mbak, bahwa ini terlepas dari UMKM dan brand ya. Waktu pas pandemi awal, saya sering sekali menyampaikan ini, saya tuh mendapatkan pesan
WhatsApp menawarkan barang gitu ya, salah satu brand di mall itu dia ngirimin bentuknya PDF barangnya yang kita harus zoom gitu ya. Terus barangnya kecil-kecil ya Bu. Tetapi waktu pas pandemi kedua varian Delta kurang lebih dia sudah berevolusi. Jadi dia berevolusinya, Pak, jika ingin tertarik membeli barang kita, silakan klik link official store di sini, di sini, di sini. Ya. Dan itu terjadi juga nggak hanya untuk UMKM tapi juga di brand-brand. Jadi Betul. ini adalah e-commerce ini kita mengenabler dengan perubahan efek dari pandemi itu juga Mbak gitu. Baik. Nah ini sekarang kita ke Mbak Karlina nih. Upayanya Mbak Karlina nih sebagai seorang entrepreneur begitu ya, agar brand yang diciptakan bisa dipercaya konsumen, bahkan juga melindungi konsumen, ini seperti apa? Kalau dari Luni sendiri itu dari segi produksi produk kami yang sekarang kan yang memang kebanyakan fashion kita itu melakukan double QC. Jadi semua produk yang akan dijual itu kita akan cek ulang yang keluar dari tempat produksi kami gitu ya. Habis terus nanti kalau misalkan order online ataupun offline di pop up itu kita juga memberikan kesempatan customer ketika mau ada tukar size, karena kan semenjak pandemi tidak boleh dicoba ya. Betul. Terus kita juga sediakan size extra small sampai triple XL, karena sebelumnya pada saat awal karena saya nggak ada background fashion ya, jadi berproses akhirnya saya nggak bisa kasih ke customer kan all size, akhirnya kita sediakan size, jadi kita bisa cover sampai yang berat badan 85 kilo gitu, jadi customer nanti yang belanja online juga nggak ragu kalau misalkan disuruh beli all size gitu. Terus kita sekarang juga berusaha secara independen membuka pop up di beberapa mall itu supaya ada customer experience. Jadi melihat produk kalau misalkan nanti mau order online udah yakin gitu. Jadi bahan hand feel segala macam udah bisa dipegang langsung. Gitu sih. Semoga dapat support juga ya, karena kebetulan memang ketika independen lumayan secara biaya sewa di mall lumayan tinggi juga. Itu untuk UMKM pasti akan cukup berat juga kalau misalkan bisa merata di banyak mall. Terima kasih. Iya, dan ini sudah tadi ada layanan service, call center dan lain sebagainya. Ini ada bagian yang disampaikan oleh Pak Wamen juga dilakukan oleh Luni Store begitu ya. Artinya ketika bisa tukar size dan lain sebagainya, karena selama pandemi mereka tidak bisa mencoba langsung. Baik, kita akan menuju ke Pak Ivan. Ya, Bapak Direktur Perlindungan Konsumen. Mungkin bisa dijelaskan target dan juga tantangan nih Pak dalam mewujudkan konsumen berdaya dengan nasionalisme tinggi begitu ya, membeli produk dalam negeri. Silakan. Ya, terima kasih. Nah, ini kalau kita bicara terkait dengan perdagangan yang sekarang sudah digital, memang ini suatu tantangan yang sangat berat yang harus kita hadapi bersama yang harus kita hadapi. Kenapa? Jadi dengan semakin terbukanya perdagangan digital, itu barang-barang yang beredar di pasar itu beraneka ragam. Dari barang-barang yang memenuhi standar sampai yang tidak memenuhi standar itu ada semua. Nah, itu tantangan terberatnya. Jadi kita harus memberikan edukasi seperti hal yang sekarang kita lakukan. Itu harus kita lakukan, memberikan edukasi kepada konsumen kita bahwa mereka dalam membeli atau menggunakan suatu barang atau membeli di marketplace atau membeli di pasar, itu mereka harus terlebih dahulu memperhatikan kriteria-kriteria yang dimiliki oleh suatu barang. Apakah itu dia diwajibkan standarnya, apakah dia diwajibkan labelnya, itu harus kita berikan kepemahaman kepada konsumen kita seperti itu. Nah, terkait dengan perdagangan yang online, itu semakin banyak produk-produk yang dijual di sana itu juga banyak sekali masih produk yang mungkin masih ke dalam kategori yang belum memenuhi standar, dan kita kerjasama terus sama IDEA untuk melakukan pengawasan di sana. Kita lakukan, dan juga kita kerjasama, kita minta tolong kepada IDEA, kita minta ditampilkan laman-laman regulasi kita. Jadi nanti itu bentuk kehadiran kita di masyarakat. Pada saat masyarakat ingin melakukan pembelian di marketplace, mereka bisa melihat terlebih dahulu
barang-barang tersebut diatur atau tidak. Jadi kita berikan kesempatan konsumen untuk melihat terlebih dahulu aturan yang mengatur barang tersebut. Nah, kalau targetnya kita ke depan kita ingin, kalau sekarang kan konsumen kita berada, IKK kita berada di level mampu. Kita berharap level konsumen kita terus meningkat menjadi kritis atau bahkan berdaya. Salah satunya ya melalui edukasi kita secara masif kita lakukan, dan kita berikan pemahaman ke mereka. Itu di dalam IKK itu ada 3 pilar yang harus kita tingkatkan. Yang pertama, pada saat konsumen sebelum melakukan pembelian, kita harus tingkatkan bagaimana mereka melakukan pengetahuan tentang undang-undang perlindungan konsumen, bagaimana mereka memilih preferensi barang. Terus juga pada saat mereka melakukan pembelian, nah mereka harus melihat dulu review segala macam, itu kita dorong mereka untuk melakukan hal tersebut sampai terakhir pada saat pasca pembelian. Nah, pasca pembelian kita dorong mereka berani untuk tampil dalam hal misalnya mereka dirugikan. Nah, kalau selama ini kan mereka agak sungkan untuk melakukan pengaduan, meskipun saat ini sudah mulai agak naik kesadaran masyarakat untuk melakukan komplain apabila dirugikan. Nah, kita berharap seperti itu. Jadi kita berharap IKK kita itu naik, level konsumen kita bisa beranjak dari mampu menjadi kritis dan akhirnya berdaya. Itu harapan kita. Baik, wow, jelas sekali nih penjelasan dari Pak Ivan. Baik, nanti kita kembali lagi Pak Ivan dengan closing statement. Kita setelah bertanya kepada Ibu Dirjen, Pak Bima dan Mbak Karina. Ibu, mungkin bisa dijelaskan bentuk kerjasama nih Bu, bentuk kerjasama dari berbagai pihak untuk mengkampanyekan perlindungan konsumen, juga ajakan untuk membeli produk dalam negeri. Saat ini kan memang Mbak, kita tidak bisa bekerja sendiri, sekarang sudah eranya berkolaborasi. Jadi kami juga dengan beberapa KL maupun dengan asosiasi, dengan juga termasuk dengan Pak Bima Laga ini juga melakukan kerjasama MOU, termasuk kami juga sudah punya sebenarnya MOU dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia. Itu juga sedang kita evaluasi kembali bagaimana kerjasama ini pastinya ingin kita meningkatkan lagi daya saing maupun juga akses untuk permodalan, akses untuk pemasaran termasuknya. Nah, jadi kembali lagi dari kerjasama itu diharapkan kan memang yang jumlah IKM 4 juta ini kan Mbak ya, kita bisa berbagi, termasuk di dalamnya juga teman-teman dinas perindustrian sendiri juga concern potensi apa yang ada di daerahnya untuk sama-sama kita tingkatkan nilai tambahnya, untuk kita sama-sama bangun minimal daerah situ tercukupi dari IKM-nya sendiri. Jadi di samping itu juga saat ini juga ada program yang namanya tadi sudah disampaikan Pak Bima, Bangga Buatan Indonesia, itu juga kementerian lembaga juga berkolaborasi dengan Pemda. Kemudian saat ini juga tuntutannya adalah Pemda lebih aktif lagi, karena kami juga menyadari, kami juga perindustrian sudah ikut 2 kali, yang tahun kemarin di Jogja, Joglo Semar, kemudian tahun ini nanti bulan Juni akan dilakukan di Lampung. Jadi dengan adanya Bangga Buatan Indonesia ini sudah mulai terpetakan sebenarnya. Kami punya program yang namanya ISMAT IKM, tapi ternyata ini belum sampai ke daerah-daerah yang punya potensi IKM-nya. Nah, dengan adanya BBI kemarin kami sudah melakukan kurasi, ternyata di Lampung sendiri banyak sebenarnya 147-an yang mendaftar. Nah, saat ini di data kami di ISMAT yang sudah kami kembangkan sejak tahun 2017 itu belum ada satupun yang terdaftar, hanya 1 lah sebenarnya. Nah, dengan adanya kolaborasi ini dengan Pemda juga, kemudian juga kami sandingkan dengan program yang ada di pusat, harapannya juga Pemda juga concern untuk itu, kemudian juga mengikutkan di ISMAT kami. Karena di ISMAT itulah data IKM yang secara NIB perizinan dia memenuhi, kemudian kami juga punya fasilitasi pendampingan, kemudian juga ada bimbingan teknis di sana, sampai dengan juga IKM memenuhi standar apa yang dibutuhkan yang menempel di produknya, termasuk SNI wajib ketika memang produk IKM tersebut ada SNI wajibnya. Contohnya untuk mainan anak, terus yang AMDK seperti itu. Nah, dengan marketplace sendiri memang
dari edukasi literasi digital sampai dengan mereka memasarkan produknya, kami juga dibantu dengan beberapa marketplace yang ada di bawah asosiasinya IDEA gitu. Jadi bagaimana pelaku itu menjual gitu ya, menjual dari dia foto, kemudian juga kami juga menggandeng fintech yang ada karena sekarang kan sudah berbasisnya cashless. Nah, ini juga kami juga kolaborasi dengan beberapa himbara yang ada itu dalam upaya memang kedepannya kita ingin IKM kita naik kelas. Kemudian yang selama ini UMKM kita ingin naik kelaskan lagi menjadi IKM. Seperti itu targetnya, Mbak. Amin. Makasih. Sukses untuk program-program ke depan Amin, dari amin. Kemenperin, Ya, Ibu makasih. Reni. Pak Bima, kita kembali ke Pak Bima yang memang ini aktif ya berkolaborasi bekerja sama dengan Kemenperin, dengan Kementerian Perdagangan juga. Pak Bima, program apa yang sudah dilakukan ya oleh e-commerce dalam mendukung dan juga memasarkan produk dalam negeri khususnya pada platform digital ini? Iya, jadi selain BBI itu turunannya banyak sebenarnya Mbak. Jadi kita berkolaborasi dengan pemerintah, salah satunya dengan Bank Indonesia gitu ya, dengan Pak Riki di sini kita membantu bagaimana UKM itu bisa menggunakan KRIS. Ya. Jadi KRIS itu QR code yang sekarang semuanya sudah standarisasi dan itu sangat membantu UMKM sekali. Sebagai salah satu contoh, saya akhir tahun lalu saya ke Ternate. Jadi Ternate itu saya makan di warung kecil itu papeda ya. Di sana kan makanan khasnya papeda. Betul. Ini bulan puasa ngomongin papeda jadi Udah deket-deket buka deket-deket lagi gitu ya. jadi lapar ya. Ada dijual di sini deket Senen. Jadi saya makan papeda, begitu saya mau bayar berapa? Oh, kita bisa pakai KRIS ya. Wow. Wah. Itu saya betapa bangganya, betapa senengnya karena kan sebenarnya nggak susah gitu. Betul. Mereka tinggal print aja, tempelin, laminating, selesai gitu. Dan kita yang masyarakat yang sudah digitalize itu akan kebantu kan. Betul. Kita tidak perlu bawa cashless dan segala macam. Nah, di samping itu program apalagi kita juga melihat salah satu faktor penting dari kemajuan UMKM mungkin nanti Mbak Lina bisa cerita itu adalah permodalan kan. Bagaimana kita juga bekerja sama dengan Himbara, kita ada namanya program Digiku. Jadi Digiku itu adalah para UMKM yang ingin meminjam modal kalau dia sudah ada transaksi recordnya di marketplace itu bisa mengajukannya melalui platform Digiku itu gitu. Nanti Digiku akan ditentukan appraisalnya tetap oleh Bank Himbara, apakah nanti berapa besarnya atau berapa yang diberikannya. Terus kita juga melihat ada lagi di akhir tahun lalu kita ada program namanya Stimulus PSBBI. Jadi itu bersama dengan Kemenparekraf, setiap pembelanjaan 200.000 itu disubsidi 100.000 sama pemerintah. Dengan waktu itu anggarannya sebesar 200M. Memang programnya hanya berlangsung 1 bulan, dari bulan November sampai Desember, peaknya di Harbolnas. Ya. Dan ternyata waktu Harbolnas pertumbuhan angka produk lokal di Harbolnasnya itu mencapai hampir sebesar 50%. Jadi tahun 2020 kita angkanya itu 5,6. Di 2021 angkanya itu 8,6 triliun dalam satu hari khusus produk dalam negeri. Datanya kita menggandeng data Nielsen. Jadi itulah program-program yang terus kita lakukan dengan Kemenperin. Kita selalu berdiskusi bagaimana program Kemenperin ini binaannya bagus banget Mbak gitu. Okay. Jadi mungkin kalau Bu pasti belum ada yang pernah dengar gak ya yang sepeda kayu. Yang sepeda kayu ya Bu ya. Itu saya mau order aja sampai waiting list 3 bulan. Wow. Karena memang bagus gitu. Saya suka memang sepeda MTB gitu dan dia dari kayu. Bahkan orang Jepang aja tuh sampai riset karena dan dia jualannya full online gitu. Jadi produksinya offline tapi jualannya full online, sosial media dan para marketplace. Cuman gara-gara waiting list itu memang karena keterbatasan stok dan segala macam. Jadi itulah sebenarnya yang kita berusaha diskusi, apalagi sebenarnya binaan-binaan UMKM baik itu di IKMA, di Kemendak, di PDN dan kementerian lainnya yang bisa terus kita bantu. Itu Mbak program-programnya. Terima kasih. Kita berbicara tantangan nih Mbak Karlina, tantangan dalam membangun bisnis juga persaingan, terutama di industri fashion yang dipilih oleh Mbak Karlina begitu ya. Apakah ada kemungkinan begitu produk yang dijual ingin merambah nantinya mungkin go international? Kalau tantangan sendiri sih pasti kalau menjalani usaha itu pasti internal dan eksternal ya.
Kalau untuk saat ini internal kita pasti kita sedang proses membangun super team dan membangun manajemen yang baik supaya secara bisnis bisa sustain. Terus untuk eksternal pasti salah satunya seperti tadi ketika kita mencoba membuka pop-up booth di mall-mall, pasti secara biaya tidak terlalu affordable juga untuk UMKM. Stok juga harus banyak seperti itu, dan kalau di marketplace digital itu pasti price war-nya cukup tinggi ya gitu. Kalau untuk Go International saya cukup yakin dan percaya dengan tim kreatif kami yang terdiri dari banyak Gen Z ya, dengan background kreativitas dan sekolah desain yang baik, itu akan bisa menciptakan produk-produk yang sangat bagus kualitasnya dan kreativitasnya. Pasti saya yakin sih dan optimis gitu. Kita juga kebetulan udah punya plan-plan ke arah sana, karena memang saya juga ada kenal teman seniman-seniman yang udah stay di luar dan mungkin bisa cukup membantu untuk memperkenalkan gitu. Amin, amin, mudah-mudahan ya segera terwujud keinginannya untuk Go International. Baik, kita akan langsung menuju closing statement dari masing-masing narasumber kita pada kesempatan kali ini. Kita mulai dari Bapak Ivan. Silakan Pak Ivan. Terima kasih. Kita sebagai warga Indonesia, saya juga ingin menggugah kepada semua warga Indonesia supaya jadilah konsumen yang cerdas, berdaya, tetapi juga cinta produk dalam negeri. Tidak hanya cinta, tetapi juga harus beli. Tidak hanya beli, tapi juga harus menggunakan. Karena dengan demikian kita bisa menghidupi industri di dalam negeri kita, sehingga roda ekonomi bisa berputar. Dengan demikian supaya juga konsumen juga menjadi sadar bahwa mereka adalah merupakan bagian terpenting di dalam pemulihan ekonomi nasional kita sekarang ini. Saya ingin juga ingin menyampaikan bahwa konsumen juga harus berdaya dan dia mau melaporkan apabila dia terjadi dirugikan akibat penggunaan barang yang tidak sesuai dengan ketentuan. Itu harapan kami sehingga konsumen juga berdaya dan memulihkan ekonomi bangsa. Itu aja, Pak. Baik, Pak Ivan, terima kasih Direktur Perlindungan Konsumen sudah memberikan closing statement-nya. Ibu Dirjen, silakan. Kalau dari sisi kami menjamin apa yang dijual, apa yang dihasilkan memang memenuhi standar-standar yang ada. Jadi konsumen yang sudah bijak, yakinlah bahwa barang yang Anda beli ketika memang produk dalam negeri, kami jamin memenuhi standar yang ada dari sisi K3L maupun yang saat ini sudah mulai berkembang dari sisi sertifikasi halal untuk beberapa produk yang memang sudah mulai akan diwajibkan untuk itu. Jadi kami mengharapkan sekali dengan konsumen bijak, tidak hanya cinta tetapi juga beli, pakai, kemudian juga ingatlah bahwa dengan konsumsi itu mampu menumbuhkan IKM-IKM yang ada. Jadi kalau jargon cinta kan tidak harus memiliki, tapi ini harus beli dan pakai. Jadi bukan hanya cinta tapi juga harus dia punya. Harus beli dan juga harus dipakai, nggak cuma beli aja disimpan ya. Terima kasih Ibu Dirjen. Kita ke closing statement dari Pak Bima, silakan. Ya, terima kasih Mbak. Kalau dari saya bahwa ini adalah bentuk komitmen bangga buatan Indonesia, itu adalah gerakan masif yang saya lihat betapa seriusnya pemerintah dan semua stakeholder. Bahkan di produk-produk Indonesia, kalau misalnya kita beli teh botol gitu ya, itu ada logonya tuh BBI. Jadi logonya seperti ini. Jadi itu adalah betapa kita tahu bisa jadi itu akan menjadi sebuah trademark, sekarang belum ya. Kalau itu adalah produk Indonesia gitu. Jadi manfaatkan momentumnya dan itu dipakai, silahkan dipakai kalau memang UKM kita mau pakai, saya rasa itu logonya silahkan dipakai. Jadi itu adalah bentuk komitmen pemerintah untuk mendukung perekonomian dalam negeri khususnya UMKM, Mbak. Terima kasih. Baik. Jangan lupa foto di boothnya BBI ya Pak ya, di Terminal 3 dan Bandara Minangkabau. Ada bekerjasama dengan GAPMI juga, Pak. Siap, kalau mampir ke sana jangan lupa untuk foto di boothnya BBI. Mbak Karina terakhir silahkan disampaikan closing statement-nya.
Kalau dari saya pribadi mungkin pengen banget juga dari sisi UMKM, saya pengen dapat bimbingan dari Bu Dirjen sebagai UMKM supaya bisa punya manajemen dan build sistem yang baik supaya bisa cepat naik kelas juga ya Bu Dirjen. Lalu untuk teman-teman semua yang menjalankan UMKM fokus dan terus belajar karena setelah kita di level UMKM kita mesti terus bisa naik ke level selanjutnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Wamen, Bapak Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, yang juga kemudian hadir ada Bapak Ivan, Direktur Perlindungan Konsumen, Ibu Reni Yanita, Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka Kementerian Perindustrian, kemudian juga Pak Bima Laga, Ketua Umum Indonesia E-Commerce Association, dan tentu saja Mbak Karlina ya, Luni Store, Luni Indonesia untuk Instagramnya. Terima kasih sudah berdiskusi bersama kita ya di Konsumen Berdaya Beli Produk Dalam Negeri. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, baik sahabat Sonora juga yang mendengarkan dari 12 jaringan radio Sonora, 12 kota di Indonesia. Saya Rara Kalesaran pamit, selamat Hari Konsumen Nasional 2022. Cinta dan gunakan produk dalam negeri. Begitu banyak produk di sekitar kita, haruslah bijaksana dalam menyikapinya. Sebelum membeli, pastikan produk sesuai standar mutu. Membeli sesuai kebutuhan, janganlah lupakan 3M. Kesehatan, keamanan, keselamatan dan lingkungan. Kami konsumen cerdas, kami konsumen mandiri. Cinta dan gunakan